Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Trianara Vlogger. Dan video saya kali ini, saya meneruskan video yang sebelumnya yang membahas tentang Stasiun Kedung Jati beserta sejarahnya. Dan salah satunya adalah terdapatnya makam pahlawan yang berada di belakang saya ini, yang berada di daerah Kedung Jati. Ini tidak jauh dari Stasiun Kedung Jati. Ini ada makam pahlawan ya. Ini merupakan korban dari perang agresi militer pertama yang terjadi antara tahun 1946 sampai dengan 1948. Ini terjadi antara tentara NICA atau Netherlands Indies Civil Administration yang saat itu membonceng tentara sekutu yang kembali ingin menguasai Hindia Belanda dengan tentara PKR dan TKR. Ini merupakan tentara nasional Indonesia yang beliau ini berusia sangat muda, yang rela mengorbankan dirinya dan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan. Dan beliau ini dimakamkan di tempat yang layak di sekitar daerah Kedung Jati. Oke, ada siapa saja, kita akan ziarahi makam beliau dan sekaligus mendoakan untuk para pejuang-pejuang kemerdekaan ini agar mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Oke, saksikan video saya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian dapat update selalu video-video terbaru saya tentang sejarah kolonial Belanda di Nusantara. Ini dia videonya untuk Anda. Oke sobat sejarah, ini di depan saya ini saya akan memasuki satu kompleks kawasan pemakaman pahlawan pejuang yang gugur dalam pertempuran di daerah Kedung Jati. Di sini ada beberapa makam yang merupakan makam dari mereka-mereka yang menjadi korban dari pertempuran bumi Kedung Jati. Beliau ini meninggal di beberapa tempat di sekitar Kedung Jati. Ada yang ditemukan di aliran sungai, dan kemudian ada beberapa yang dipindahkan dari daerah Padas ke makam pahlawan ini. Jadi dijadikan satu bersama mereka-mereka. Mereka semua adalah para pejuang yang dengan berani dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga mereka yang dimakamkan di sini mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan segala amal baik mereka tentang perjuangan mereka dan lain sebagainya hingga titik darah penghabisan ini mendapatkan balasan setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Di samping saya ini ada beliau bernama Sumantri. Ini beliau gugur pada 6 September 1946 karena mungkin saat itu terjadi peperangan pada tanggal itu ya, pada 6 September itu tahun 1946. Ini merupakan bagian dari agresi militer Belanda yang pertama. Lalu ini ada Jokarso. Beliau juga meninggal pada hari yang sama dengan tadi Sumantri tadi. Ini beliau bernama Huri. PI Semarang ini artinya apa ya, PI Semarang ini? Dari tanggalnya beliau hanya selang beberapa hari. Bukan beberapa hari, ini Oktober ya. Kalau tadi sebelumnya adalah bulan September, ini bulan Oktober ini dengan tahun yang sama. Ya, mungkin beliau berasal dari Semarang yang ikut berjuang adalah mempertahankan bumi Kedung Jati. Ini ada Kadiman juga. Beliau juga seorang pejuang. Sudirgo. Lalu ini Bambang Rianto.
TNI Angkatan Darat Kostrad 1984 1884. Oh, ini jauh dari ini ya, jauh dari agresi ya. Ini mungkin beliau sudah purnawirawan mungkin ya, karena dilihat dari tahunnya itu 1984 ini ya. Ya, di sini juga masih banyak ya, selain dari mereka-mereka yang saya sebut tadi. Di sini juga ada yang meninggal tahun 1962. Ini mungkin beliau juga pensiun juga, sudah pensiun, kemudian dimakamkan jadi satu dengan mereka-mereka, para pejuang yang ikut bertempur bersama mereka dulu. Ini ada R. Tulus Rekso, Kapten Purnawirawan Armet. Ini 1980. Rata-rata yang meninggal pada saat agresi militer ini ada yang di depan sini semua ya. Yang selanjutnya yang mungkin yang di sebelah sini ini mungkin beliau-beliau adalah yang saat itu masih hidup dan kemudian meninggal setelah menjadi purnawirawan. Ini beliau juga masa agresi militer juga. Ini juga sama, Cakrabirawa. Ini sangat unik juga. Ini beliau adalah tim Cakrabirawa yang gugur pada tahun 1949. Ini saya kurang tahu, ditutup. Yang sebelah sini ini juga purnawirawan semua ya, yang dahulu sempat selamat dalam agresi militer Belanda, kemudian mungkin pensiun dan meninggal, dan kemudian dikebumikan bersama yang lain di sini. Satu catatan yang ini ya, buat masukan pemerintah ini ya, Kabupaten Grobogan. Taman Makam Pahlawan ini sebenarnya harus dirawat ya, karena kita bisa melihat di sini pagar ini sudah mulai ambrol, sobat sejarah. Ini karena Taman Makam Pahlawan ini bersebelahan dengan aliran sungai ya. Ini di sini ada aliran sungai ini. Cuman ini pagarnya sudah mulai ambrol begitu. Sayang sekali kalau situs bersejarah ini harus tergerus ini ya, aliran sungai ya. Oke sobat sejarah, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan dari Taman Makam Pahlawan di daerah Kedung Jati, yang merupakan sebuah kecamatan kecil yang terletak di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Daerah Kedung Jati ini pada masa kolonial Belanda merupakan penghasil kayu jati yang digunakan untuk material sebagai bantalan kereta api dan lain sebagainya, sebagai infrastruktur untuk membangun rumah-rumah penduduk kolonial Belanda saat itu. Dari sinilah ini stasiun Kedung Jati dibangun, karena di sini merupakan hutan jati yang komoditi hasil hutannya itu kayu jati yang sangat penting saat itu. Kemudian pada masa kolonial Hindia Belanda, daerah ini merupakan daerah paling terisolir ya, sehingga harus dibangun jalur kereta api yang menuju ke daerah Kedung Jati ini. Saat itu maskapai PT Kereta Api yang ikut andil dalam pembangunan jalur kereta api ini adalah Nederland Indisch Spoorweg Maskapai atau NIS, yang merupakan maskapai pertama
yang membangun jalur kereta api pertama di Hindia Belanda yang menghubungkan antara Semarang dan Kedung Jati, kemudian membuat percabangan ke William I di Ambarawa. Di bumi Kedung Jati inilah kemudian pada masa agresi militer Belanda pertama, yang saat itu merupakan peperangan yang terjadi karena Belanda ingin masuk kembali ke Hindia Belanda untuk merebut Indonesia, itu melalui tentara sekutu. Mereka adalah tentara NICA atau Netherlands Indies Civil Administration yang kemudian menyerang Kedung Jati yang saat itu sudah dikuasai oleh para pejuang. Terbukti dari tadi yang saya lihat di pilar-pilar stasiun Kedung Jati itu merupakan bukti dari penyerangan pesawat NICA atau Netherlands Indies Civil Administration yang menyerang ke bumi Kedung Jati saat itu pada sekitaran tahun 1946 sampai dengan 1948, yang kemudian menyerang dengan membabi buta dengan menggunakan pesawat tempur, karena dilihat dari kaliber pelurunya itu mengarah dari arah atas ya. Jadi menurut keterangan warga sekitar itu merupakan tembakan dari sebuah pesawat tempur ya, yang kemudian menghujami stasiun Kedung Jati yang saat itu dikuasai oleh Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau-beliau inilah yang dimakamkan di sini adalah pejuang-pejuang dari mereka yang menjadi korban agresi militer Belanda pertama. Sudah selayaknya kita harus kenang jasa-jasanya dan ditempatkan di tempat yang semestinya, yang kita harus junjung tinggi, karena mereka adalah pahlawan-pahlawan negara Indonesia yang berjuang hingga titik darah penghabisan. Oke, demikian dulu informasi yang bisa saya sampaikan dari Taman Makam Pahlawan Kedung Jati yang terletak di Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada saran dan masukan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian dapat selalu update tentang pembaruan sejarah-sejarah kolonial Belanda di Nusantara melalui channel Triana Rahobi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.